Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Kuiriausna dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai analisis manajemen, yang dimana telah ada pertanyaan sebagai berikut. Kondisi pandemi ini menyebabkan terjadi perubahan dan kebiasaan baru terkait dengan analisis manajemen. Mungkinkah perbaikan kondisi usaha dengan menggunakan analisis yang disampaikan dapat menjadi solusi? Untuk jawabannya, mari ikut denganku, kita akan membahas tentang analisis manajemen di masa pandemi kali ini. Sebelum masuk ke pendapat saya, kita petakan terlebih dahulu apa saja analisis manajemen yang dimaksud. Dalam analisis manajemen, kita memperoleh bahwa perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mengamati studi kelayakan bisnis yang kita jalani, di mana keempat fungsi tersebut perlu diperhatikan dalam proses perencanaan, proses produksi, pemasaran, maupun dalam hal keuangan. Nah, analisis yang dijabarkan dalam diskusi tadi rasanya sudah cukup untuk memberikan gambaran mengenai proses produksi yang saya sebutkan tadi. Dimulai dari analisis pemasaran dengan melakukan segmentasi pasar, permintaan konsumen, faktor, dan strategi pemasaran, maupun keuntungan dan kerugian yang diperoleh dalam analisis keuangan. Kita beralih ke masa pandemi, di mana ketika datangnya wabah COVID-19 ini membuat pekerjaan, pendidikan, dan hal lainnya pun dialihkan ke rumah. Nah, tentunya semakin banyak pesaing yang kita temukan dalam dunia perbisnisan. Belum lagi jika produk kita tidak laku, tentunya analisa yang diberikan sebelumnya mungkin sudah cukup baik sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Hanya saja, perlu dipoles sedikit untuk memperbaiki teknik penjualannya sesuai dengan keadaan sekarang dan bisa dipercayai oleh konsumen. Mengingat dalam penjualan online pun sering terjadi kasus penipuan, apalagi bagi anak berkebutuhan khusus, tentunya mereka diperlukan sebuah penjelasan atau poin-poin penting yang mudah mereka pahami sebelum terjun ke lapangan untuk menawarkan produknya kepada konsumen. Sebab pemberian materi yang sulit dijangkau akan membuat ABK menjadi kebingungan sendiri. Berbicara mengenai perubahan di masa pandemi, tentunya ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai berubah, salah satunya dalam penjualan berbasis online. Nah, perubahan tersebut turut merasakan bisnis yang sedang dijalani. Mereka berlomba-lomba menciptakan usaha yang sedemikian rupa, seperti halnya penjualan tanaman hias yang sedang tren-trennya saat ini. Kemudian peluang yang bisnisnya itu secara online yang digemari oleh remaja-remaja sekarang, bahkan orang tua pun melakukan hal tersebut. Namun bukan berarti usaha lain harus ditinggalkan seperti usaha offline. Tapi di sini kita melihat kembali bagaimana aspek analisis yang kita pelajari sebelumnya. Nah, aspek analisis tersebut atau manajemennya itu perlu kita kaji kembali agar bisnis mampu menjalankan usahanya tanpa takut gugur dengan memodifikasi usaha agar lebih baik lagi dan kemudian mampu diterima oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oke, itu dia pembahasan tadi mengenai analisis manajemen dalam berusaha. Oke, intinya analisa tersebut mampu menjadi solusi, namun dengan perhatian yang cukup untuk mendalami apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, agar perencanaan yang dilakukan tidak membuat pebisnis menjadi rugi. Adapun pesan untuk teman-teman semua, kita mampu memodifikasi atau meniru usaha orang lain, tapi kita tidak dapat menyamakan rezeki setiap orang karena takdir kita jelas berbeda terhadap keuntungan yang diperoleh. Mungkin hanya itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan. Bagi yang ingin mengomentari video saya, silahkan berkomentar di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.